Ini sudah merekam. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan juga salam bahagia Bapak dan Ibu guru semuanya. Terima kasih telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk menyimak webinar pada malam hari ini. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita semuanya dapat berkumpul dan juga saling nanti berbagi energi ya, energi positif tentunya untuk berdiskusi tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, tentu saja sholawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi besar kita semuanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga semoga kita kelak mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara, marilah kita menyimak terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Kita rasa. Astaga, suaraan, suaraan. Tanah airku, tanah tumpah. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu telah menyimak bersama lagu Indonesia Raya. Dan oh bentar dulu, ini ada yang bocor. Ya, ya. Eh, untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, supaya webinar hari ini berjalan lancar, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga apa yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu nanti bermanfaat kelak ketika menghadapi pembelajaran di tahun ajaran selanjutnya. Baiklah, izin saya untuk membagikan layar kepada Bapak dan Ibu.
Ya, ini adalah suatu kebanggaan bagi saya dapat berbagi dengan Ibu dan Bapak hebat semuanya di ruang Zoom pada kali ini. Dan tema yang akan saya bahas yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan saya Dia Ayu Paramita, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pangandaran yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Dan budaya positif ini adalah sebuah modul yang saya pelajari pada modul 1.4 pada LMS di pendidikan guru penggerak. Dari keseluruhan modul ini luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Saya belajar banyak ternyata untuk memahami murid itu luar biasa kompleks. Namun ternyata banyak trik-trik tertentu yang bisa kita lakukan bagaimana untuk menghadapi banyak permasalahan sosial tentunya ya ketika sebuah budaya positif ingin diterapkan di sekolah. Nah, ini adalah konsep utama modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol pada saat terjadi restitusi, dan juga keyakinan kelas. Nah, dari keenam konsep utama ini, nanti kita akan padukan dalam sebuah studi kasus ya Bapak dan Ibu karena biasanya kalau ada kasusnya itu nanti Bapak dan Ibu tertarik untuk apa ya mengaplikasikan konsep-konsep yang berbentuk abstrak seperti ini. Baiklah, kita mulai dulu untuk mengingatkan Bapak dan Ibu mengenai tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Tentu saja Bapak dan Ibu telah mempelajari tentang tujuan pendidikan dan juga cita-cita Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan melalui platform Merdeka Mengajar. Karena di sana banyak sekali pelatihan-pelatihan mandiri yang dapat Ibu dan Bapak buka. Nah, di sana kita tentu saja sudah mempelajari bagaimana Merdeka Belajar itu, bagaimana Ki Hajar Dewantara ingin mewujudkan sebuah pendidikan yang luar biasa di Indonesia. Tentu saja kata kunci dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun. Nah, kata menuntun ini adalah suatu keywords atau kata kunci yang luar biasa dan harus kita ingat ketika kita eh, mendengar tujuan pendidikan dan Ki Hajar Dewantara, kita ingat kembali bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tentu saja goals yang paling tinggi atau tujuan paling tingginya yaitu menjadikan seorang manusia yang seutuhnya dan siap menjadi anggota masyarakat. Nah, pada kata menuntun ini ada banyak versi ya, Bapak dan Ibu. Menuntun kalau misalnya dalam budaya Sunda, kita kan mengenal menuntun itu apa sih bahasa Sundanya? Nunuyun ya, nuyun. Nah, kita selalu apa terkotakan bahwa paradigma Nuyun ini kita selalu berada di depan dan mengarahkan nih nanti kamu ke sini, nanti kamu ke sini. Faktanya, ketika kita dihadapkan pada kata menuntun dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, Ki Hajar Dewantara menginginkan guru-guru ini menuntun dari segala arah. Jadi bukan hanya sekedar memimpin di depan, tapi juga mendampingi di samping dan juga mendorong dari belakang. Dan oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kalau misalnya kita eh, apa ya, analogikan bagaimana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, bahwa guru itu bersikaplah sebagai seorang petani. Nah,
petani ketika ingin menanam padi, kita tidak bisa mengubah padinya itu menjadi padi yang seperti apa, atau padinya tiba-tiba menjadi jagung atau singkong. Nah, tapi tugas guru sebagai petani itu memupuk, memberikan perlakuan dan juga memberikan lingkungan yang sangat memungkinkan bagi padi itu untuk bertumbuh dengan baik, kemudian nanti akan menjadi sebuah apa ya, memberikan hasil bagi kita. Nah, kurang lebih seperti itulah peran pendidik, yaitu sebagai petani. Guru adalah petani dan murid adalah padi yang harus diperlakukan dengan baik dan juga nanti kita jaga sampai nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Beras-beras yang luar biasa yang nanti menjadi bekal kehidupan di masa depan. Sekarang kita menuju ke bahasan budaya positif di sekolah, yaitu sebuah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini tentu saja sebuah upaya dari para pendidik untuk memberikan suatu lingkungan yang nyaman, yang aman, dan juga kondusif tanpa mematikan kodrat alam pada setiap peserta didik. Jadi budaya positif itu jangan sampai nanti menjadi apa ya, menjadi sebuah pemicu redupnya sebuah potensi dari peserta didik. Di dalam modul budaya positif ini yang paling terngiang bagi saya yaitu adanya sebuah pameo bahwa penghargaan itu adalah hukuman. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama kok bisa sih memberikan penghargaan kepada siswa itu bisa dianggap sebagai hukuman. Ternyata dalam budaya positif, dalam konteks budaya, budaya positif, memberi penghargaan pun tidak bisa sembarangan. Karena memberikan penghargaan yang terus-menerus, berlebihan, itu nanti akan menjadi sebuah hukuman. Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Namun sekarang saya menginginkan Bapak dan Ibu untuk mengubah paradigma untuk membangun budaya positif ini. Kita akan mengubah paradigma mengenai kata disiplin yang sangat erat sekali kaitannya dengan sebuah kontrol, di mana sebuah kontrol ini dari guru maupun lingkungan itu memaksa. Ketika berbicara mengenai kontrol, mengenai disiplin, maka peserta didik itu tidak memiliki apa ya, kewenangan atas keinginan dirinya sendiri. Nah, ketika kita mengenal kata disiplin, itu pasti akan berkaitan erat dengan peraturan, berkaitan erat dengan keterikatan, dan juga berkaitan erat dengan hukuman. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi di dalam budaya positif, disiplin yang diharapkan adalah nanti siswa kita sendiri yang memegang kontrol atas diri kita, atas dirinya sendiri. Dan juga kontrolnya itu bergantung pada eh, kebutuhan dasar yang dirasakan oleh peserta didik atau murid pada saat hal tersebut berlangsung. Misalnya, ini saya ingin praktek terlebih dahulu. Eh, saya akan stop share dulu. Saya akan lihat ini rekan-rekan yang bisa membantu. Mungkin Bu, ya, selamat bergabung Bu Novi. Bu Fitri Ayu, nah, tadi sempat on cam nih, tapi kemana ya sekarang ya? Coba ada yang bisa membantu saya terlebih dahulu untuk on cam dan kita akan praktek mengenai bagaimana budaya positif itu. Oke, terima kasih. Ternyata ada Bu Novi yang nampaknya sedang kondusifkah di seberang sana? Ya.
Bu Lumayan, Novi, lumayan, lumayan. kita akan coba ya. Kita akan praktek bagaimana kontrol itu terbentuk pada sebuah siswa. Hai, itu siapa di sana? Apakah itu Kanata? Ya, coba Iya, jelek. saya ya, iya nggak apa-apa Kanata ikutan aja belajar ya sama ibu dia. Ya, coba saya menginginkan Bu Nopi menjulurkan tangannya dan juga tangannya silakan dijulurkan lalu kepalkan. Mm-mm, lalu kepalkan. Tangan kan dijulurkan Dikepel, dikepel. ke Nah, sekarang silakan Bu Nopi kontrol diri sendiri dan saya akan memberikan instruksi kepada Bu Nopi untuk mencoba membuka tangan Bu Nopi dengan sekuat tenaga ya, dengan kekuatan saya dari sini. Bu Nopi, siap. sekarang anaknya ada berapa? Ada berapa ya? Ada Oh tiga. enggak mau dibuka. Enggak mau dibuka Loading, loading, kepalan loading, tangannya. loading. Loading, Tapi loading. kalau 10, oh, kalau 10 bagi 2 itu berapa ya Bu Nopi ya? 5. 5. Oh, kalau pakai tangan gimana ya? Kalau pakai jari. Apanya? Kalau 5 5. dilambangkan pakai jari. Nah, itu ya 5. Oke, terima kasih Bu Nopi atas bantuannya. Ya, balik lagi ya. Sama-sama. Kita Mohon kembali maaf lagi ke terlambat. materinya mengenai tadi kontrol pada budaya positif. Mana ya? Tadi lupa lagi. Nah, yang ini. Jadi apa yang tadi saya coba praktekkan kepada Ibu Nopi adalah bagaimana siswa itu memegang kontrol atas dirinya sendiri. Nah, apa yang tadi saya praktekkan, saya kan sudah memberikan instruksi, silahkan eh, kepalkan tangan dan jangan pernah dibuka, meskipun misalnya ada instruksi dari orang lain gitu, tetap harus mengepal. Nyatanya ketika kita memberikan instruksi, tadi Bu Nopi membuka tangannya. Nah, karena ingin menjawab pertanyaan gitu. Nah, karena kontrol pada saat kejadian tersebut itu ada pada saya. Nah, bukan pada diri Bu Nopi. Tapi kalau misalnya Bu Nopinya tetap tidak mau, itu akan tetap mengepal. Nah, itulah yang disebut dengan disiplin positif. Jadi ketika disiplinnya itu datang dari eksternal, dari internal, dari dalam dirinya sendiri, maka budaya positif telah berhasil diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu. Selanjutnya, sebentar, ini ada, oke, ini ada perubahan paradigma atau teori kontrol yang merupakan sebetulnya teori kontrol ini sebuah ilusi gitu. Seakan-akan ilusinya itu guru yang mengontrol murid dan juga kita itu mempunyai paradigma bahwa kritik itu atau misalnya sesuatu yang kita ucapkan kepada orang lain itu dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kemudian ini nih yang tadi saya sebutkan tentang penghargaan bisa jadi hukuman. Bahwa ternyata penguatan positif efek itu efektif dan bermanfaat. Padahal ini hanyalah sebuah ilusi. Dan kemudian ilusi yang selama ini kita yakini sebagai seorang guru bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Karena seakan-akan orang dewasa itu yang paling tahu akan segala hal. Nah, pada budaya positif ini kita akan mengubah bagaimana eh, kontrol tersebut, bagaimana ilusi-ilusi tersebut kita ubah perlahan-lahan dan juga kita alihkan
kontrol yang tadinya dimiliki oleh kita sebagai guru, kita alihkan kepada siswa-siswa kita, kepada murid-murid kita. Nah, caranya dalam teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini adalah tugas Bapak dan Ibu untuk mengubah paradigmanya dulu. Bahwa tadinya kita harus merasa bahwa murid itu satu pandangan dengan kita, bahwa pandangan kita itu yang terbaik. Nah, dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, kita harus memasuki pandangan anak terhadap dunia. Nah, kemudian yang harus kita tanamkan bahwa apapun yang murid kita lakukan, apapun perilakunya, itu pasti ada tujuannya. Dan apapun yang mereka lakukan itu jangan dinilai sebagai sebuah kesalahan, tetapi kita melihatnya sebagai sebuah reaksi atas sebuah aksi. Kenapa murid kita berlaku seperti itu? Itu karena ada tujuan tertentu, pasti ada pemantiknya, pasti ada pemicunya. Yang selanjutnya yang harus kita ubah paradigma yang dapat mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya kontrolnya dari diri sendiri, maka kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, baru kemudian kita akan menciptakan pilihan-pilihan baru dan juga model berpikir kalau di sini kata-katanya menang-menang ya, padahal bukan menang-menang. Maksudnya win-win, win-win solution. Ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, kita diminta untuk bersikap adil untuk semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Nanti ada dalam praktek restitusi ya Bapak dan Ibu. Nah, yang selanjutnya yaitu apa makna disiplin. Tadi sempat saya bahas bahwa disiplin itu cenderung paradigma kita memaknai disiplin ini adalah sebagai sesuatu yang erat sekali dengan peraturan, keterikatan, dan juga hukuman-hukuman. Nah, sedangkan secara teori atau keilmuan, disiplin ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebentar ya, Bu. Ya, itulah makna disiplin. Jadi disiplin diri ini harusnya dapat membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Nah, untuk selanjutnya, kita tunggu slide selanjutnya. Nah, jadi secara harafiah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi, disiplin dalam konteks budaya positif, kontrolnya itu harus betul-betul ada pada murid-murid kita. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena ketakutan, dan juga bukan karena merasa terikat, tetapi harus muncul sebagai sebuah kesadaran dan tanpa perintah orang lain, tentu saja. Nah, kemudian yang paling penting dari budaya positif ini adalah bahwa segala sesuatu itu yang diyakini secara bersama itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal itu yang seperti apa? Nilai-nilai kebajikan yang dapat diterima dimanapun kita hidup. Karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pendidikan di negara ini, kita sekarang mengenalnya sebagai profil pelajar Pancasila yang ada 6 butir tersebut.
Nah, maka inilah nilai-nilai kebajikan yang harus didorong untuk muncul dalam keseharian murid-murid kita di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan tentu saja telah tertanam di dalam dirinya. Yang pertama, tentu saja nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian nilai mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, kemudian ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Tentu saja Bapak dan Ibu sudah mengenal ya, motivasi itu ada yang internal dan juga eksternal. Kalau misalnya kita mati pada paparan ini, motivasi eksternal itu berasal dari orang lain. Misalnya ingin menghindari sesuatu karena tidak nyaman atau takut akan hukuman atau karena nanti pasti dapat imbalan. Nah, itu adalah motivasi-motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Sedangkan disiplin positif itu harus berasal dari diri sendiri, harus dari kesadarannya sendiri bahwa budaya positif ini dapat dilaksanakan dengan apa ya, sukarela ya, tanpa paksaan. Nah, sekarang kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda dan juga bagaimana kita mengubah paradigma atau cara pandang terhadap murid itu dengan memahami kebutuhan dasarnya. Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta kasih atau diterima. Yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat ya kesenangan, yang kelima adalah kebebasan. Nah, ini adalah sebuah contoh kasus ya Bapak dan Ibu. Saya akan bacakan lalu kita resapi bersama. Ini Agus ini memiliki apa sih yang dia dia inginkan? Apa sih kebutuhan dasarnya? Terusnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan, Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Agus ini meminta bekal temannya dengan paksa, dengan penuh apa ya, kekerasan mungkin ya, meminta dengan paksaan. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Nah, dan juga apa kira-kira alasan Agus Coba melakukan hal tersebut? Ya, kita akan analisis bersama-sama. Ternyata Bapak Ibu, apa yang menjadi kebutuhan dasar Agus itu bisa kita lihat dari jawabannya. Ini ya, kita akan telaah bersama-sama. Kalau misalnya kita bertanya ya, Agus, kenapa kamu membawa bekal makanan teman-teman kamu dengan paksa? Kenapa merebut bekal teman-teman kamu? Kalau misalnya Agus jawabannya, Bu, saya lapar karena saya nggak bawa bekal makanan gitu. Berarti Agus ini kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Dia ingin survival, dia merasa lapar. Dan lapar ini adalah kebutuhan biologis ya yang tidak bisa dielakkan gitu. Jadi dia butuh untuk bertahan hidup. Dia takut pingsan, dia takut sakit. Jadi dia merasa dia harus membawa bekal teman-temannya karena ia lapar, karena ia butuh makan. Nah, kalau misalnya jawaban Agusnya seperti ini, eh, Bu, kalau misalnya saya bawa bekal teman-teman saya teh jadi suka dikerubungin gitu sama teman-teman gitu. Ih, ya manu abi, saya teh kan jadi seneng gitu. Karena saya teh diperhatikan sama teman-teman saya. Ternyata teman-teman saya teh peduli pada saya, padahal bukan peduli itu mah ya, tapi sedang protes kenapa bekalnya direbut. Nah, jadi
si Agus ini dia itu sedang ingin diperhatikan dan kebutuhan dasarnya yaitu cinta dan kasih sayang. Nah, kalau misalnya jawaban Agus terhadap pertanyaan gurunya seperti ini, eh, Bu, saya mah ngambil bekal teman-teman, dah karena teman-temannya takutin sama saya. Takut pokoknya mah kalau misalnya udah diambil teh ngehep-hep gitu, teu protes Bu. Berarti kan Agus teh hebat. Nah, berarti ada rasa ingin diakui oleh Agus. Jadi dia itu merasa hebat sehingga pengakuannya, apa kebutuhan dasarnya, Agus ini butuh pengakuan. Kemudian jawaban yang selanjutnya nih, skenario selanjutnya, kalau misalnya Agus menjawabnya, kenapa Agus membawa paksa bekal teman-temannya? Bosan Bu, nggak ada kegiatan, dah jam kos bae, abi teh puyeng belah, keun lah heureuy we ka babaturan. Nah, atau misalnya eh apa ketika kita tinggalkan sebentar, Agus ini bersikap iseng, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi karena dia merasa senang dengan apa yang dia lakukan, maka dia itu harus dipenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Beda lagi kalau misalnya seperti ini, ternyata Agus itu membawa bekal dari teman-temannya karena bosan tiap hari dikasih bekal oleh orang tuanya, nasi goreng lagi, mie goreng lagi, besoknya nasi goreng lagi. Bosan Bu, saya teh pengen nyobain, teman saya mah bekalnya sosis, teman saya mah yang satu lagi bekalnya dibekalin sama mamanya teh nasi sama Bu, ayam, ayam goreng. Nah, jadi ternyata kebutuhan dasar Agus itu adalah kebebasan. langsung kamar Bu. Nah, karena dia merasa bosan oleh orang tuanya terus diberikan bekal yang sama, dia itu ingin kebebasan. Saya juga mau dong dikasih bekal yang lain selain yang diberikan oleh ibu saya. Nah, dari skenario yang 5 ini, kita bisa memahami, oh ternyata jawaban apa yang dikeluarkan oleh siswa terhadap suatu permasalahan itu dapat kita analisa dan juga dapat diketahui apa kebutuhan dasarnya. Apakah kebutuhan dasarnya itu adalah survival, bertahan hidup? Apakah kebutuhan dasarnya itu cinta dan kasih sayang? Apakah kebutuhan dasarnya itu pengakuan atau kesenangan atau justru kebebasan? Nah, tentu saja itu berbeda-beda ya ternyata. Kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang posisi guru ketika terjadi banyak hal di sekolah. Banyak posisi guru yang sebenarnya kita tidak sadari, oh ternyata saya itu kemarin-kemarin itu berada di posisi yang ini, posisi yang ini. Ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu guru, yaitu sebagai seorang penghukum, sebagai seorang pembuat merasa bersalah, dan juga sebagai seorang teman, dan juga sebagai seorang pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai seorang manajer. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Kalau misalnya seorang guru ketika muridnya bermasalah langsung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan langsung memberikan kata-kata, nanti ibu hukum ya, awas ya. Nah, itu berarti posisi gurunya itu sedang berada di dalam posisi penghukum. Nanti hasilnya murid itu bukannya menurut tapi memberontak dan menyalahkan orang lain. Kemudian yang paling tinggi tingkatannya itu bisa berbohong. Nah, kemudian dampak yang paling utamanya pada murid, kesalahannya akan terus diulangi. Itu kalau misalnya posisi gurunya sebagai penghukum. Kalau misalnya posisi gurunya sebagai pembuat merasa bersalah, itu ketika anak melakukan sesuatu hal, itu kita akan berkata seperti ini, kamu seharusnya tidak seperti itu. Ibu kecewa banget sama kamu. Kenapa tadi kamu seperti itu?
Nah, itu pembuat merasa bersalah. Posisinya itu kita sebagai seseorang yang membuat siswa itu merasa bersalah. Atau misalnya begini, saya sedang dititipi kelas nih oleh seorang guru yang sedang izin keluar. Kemudian murid-muridnya itu ribut gitu di dalam kelas. Kemudian saya meminta kepada murid-murid tersebut, "Nak, tolong dong, jangan berisik di dalam kelas. Nanti kalau misalnya ibu ditegur kepala sekolah, bagaimana? Nanti kalau misalnya ibu ditegur sama guru kelas kalian, bagaimana? Kasian kan, masa ibu yang dimarahin nanti gara-gara kalian ribut?" Nah, hal tersebut itu tanpa kita sadari juga sering kita lakukan ya, termasuk saya juga. Ternyata itu adalah ketika kita sedang berada dalam posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Dan ini kontrolnya itu eksternal dari luar. Nah, jadi tidak ada kesadaran dari diri siswa tersebut. Kemudian, ini ada fase lagi, ada dua posisi kontrol lagi, yang kontrolnya itu eksternal, tapi agak berhasil ya, lebih berhasil daripada posisi penghukum dan juga posisi pembuat merasa bersalah, yaitu sebagai seorang teman. Nah, misalnya ketika kita sedang berada di posisi teman, itu biasanya guru melakukan pendekatan yang lebih intim gitu, lebih dekat. Misalnya ketika kita menghadapi murid yang tidak mau berubah, itu kita akan rayu. "Ayo, kamu harus berubah. Ingat nggak, ibu pernah bantu kamu ketika kamu ini. Masa kamu nggak mau juga bantu ibu?" Nah, itu kita sedang bernegosiasi. Seakan-akan kita itu setara antara guru dan murid. Nah, berarti kita posisinya itu sebagai seorang teman. Apakah itu buruk? Tidak, karena banyak kasus-kasus yang ketika kita memposisikan diri sebagai seorang teman, itu akan berhasil, ya. Tapi kontrolnya masih dari luar diri siswa tersebut, bukan dari dalam diri siswa tersebut. Nah, oleh karena itu, ada satu posisi lagi, yaitu sebagai posisi pemantau, di mana kita itu sudah punya acuannya. Misalnya gini, kalau misalnya kamu mengerjakannya bisa tercepat, nanti ibu kasih bintang 5. Nah, atau kalau kamu mengerjakan tugas piket dengan baik, ibu akan beri kamu hadiah buku cerita. Itu merupakan suatu kontrak ya dengan siswa. Nah, ketika siswa diberikan hal seperti itu, akan terwujud motivasinya untuk mengikuti aturan dan juga melakukan hal-hal yang kita harapkan. Dan kita posisinya hanya sebagai pemantau saja. Kalau misalnya dia ikut aturan, berarti kita berikan apresiasi. Kalau misalnya tidak ikut aturan, kita ingatkan. Kemudian kita arahkan. Nah, posisi sebagai pemantau ini juga sama seperti posisi kontrol sebagai teman, guru sebagai teman, itu kecenderungannya berhasil. Ya, identitas atau budaya positif yang ingin diterapkan itu berhasil, sukses. Namun, kontrolnya masih dari luar karena mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, ketika seorang guru itu berhasil menanamkan identitasnya dan kemudian memunculkan kesadaran disiplin dari dalam diri muridnya, itu berada di dalam posisi sebagai manajer, di mana posisi manajer ini eh, nanti akan berkaitan dengan bagaimana proses restitusi ketika sebuah kasus itu ditemukan di dalam kelas ya. Jadi sebagai seorang manajer, guru itu tidak memberikan hukuman, tidak memberikan penghargaan, tetapi memunculkan kesadaran siswa bagaimana untuk bersikap yang seharusnya di dalam kelas. Nah, untuk selanjutnya, ketika ini contoh-contoh pernyataan-pernyataan ya yang diungkapkan oleh guru. Misalnya, ketika guru itu berkata, "Aduh, saya kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu teh seperti itu?" Nah, siapa yang mengatakannya? Itu adalah guru pembuat merasa bersalah. Nah, kalau misalnya seorang guru berkata,
kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu mah tidak pernah benar, salah wae, kudu nama kieu 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 kieu. Itu siapa yang mengatakannya? Itu adalah guru pada posisi penghukum. Nah, ketika pernyataan-pernyataannya seperti ini, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Nah, itu berarti posisinya sebagai teman. Kalau misalnya pernyataannya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti sebagai seorang manajer, sebagai seorang pemantau. Nah, ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk bagaimana sih kamu bisa menyelesaikan masalah ini, berarti guru tersebut sedang berada dalam posisi manajer. Nah, ini adalah lingkaran budaya positif yang ada di dalam kelas. Yang tentu saja itu dimulai dari peraturan kelas. Bapak dan Ibu tentu saja di kelas memiliki peraturan kelas ya, misalnya eh, masuk ke kelas harus dengan tertib, masuk ke kelas jangan membawa makanan, selama di kelas tidak boleh makan dan minum. Kalau bertanya harus acungkan tangan terlebih dahulu. Kalau misalnya terlambat harus mengetuk pintu dulu lalu meminta izin untuk masuk. Nah, itu contoh peraturan kelas. Tapi kita ingat, peraturan itu nanti akan memunculkan disiplin, tapi kontrolnya dari eksternal. Yang kita inginkan dalam budaya positif ini, anak-anak disiplin, tapi kontrolnya dari dalam kelas. Maka kita buatlah, kita rubahlah peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa praktekkan ya di awal tahun ajaran. Kalau misalnya nanti membuat di kelas gitu, jangan peraturan kelas judulnya, tapi keyakinan kelas ya, supaya nanti budaya positifnya dapat terbentuk di kelas-kelas Bapak dan Ibu. Bagaimana cara mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Nah, ini dulu ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Keyakinan ini haruslah sesuatu yang datang dari dalam atau intrinsik ya, dan membuat seseorang lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi sudah jelas bahwa keyakinan kelas ini harus berasal dari diri anak-anak tersebut. Nanti prosesnya Bapak dan Ibu mengubah peraturan kelas ke keyakinan kelas, itu kita diskusikan bersama di dalam kelas. Anak-anak, kita punya peraturan misalnya 10 poin. Yuk kita ubah peraturan ini menjadi sebuah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Misalnya, tidak boleh, jangan. Nah, peraturan kelas kan rata-rata seperti itu. Tidak boleh makan di dalam kelas. Nanti kita harus ubah kata-kata tersebut redaksinya menjadi kalimat yang positif dan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelasnya ini kurang lebih seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ketika peraturannya misalnya poin yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditujunya itu adalah tanggung jawab. Nanti yang Bapak dan Ibu tuliskan di dalam keyakinan kelas, jangan mengembalikan buku pada tempatnya, tapi tuliskan tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Misalnya peraturan kelasnya berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian peraturan kelasnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti keyakinan kelasnya komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, misalnya jangan memukul teman. Kita ubah peraturan kelas tersebut menjadi keyakinan kelas, yaitu keselamatan. Nah, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu bergiliran atau antri berarti kesabaran atau menghormati orang lain. Gunakan masker. Misalnya, saya juga masih nih di kelas ditempelkan, gunakan masker ketika berada di dalam kelas atau ketika sedang tidak dalam kondisi yang fit ketika belajar.
Nah, nanti itu harus saya ubah ya, Bapak dan Ibu. Insya Allah lah nanti di awal tahun ajaran saya ubah kata-kata tersebut menjadi kesehatan. Perhatikan kesehatan atau perhatikan keselamatan. Atau misalnya jangan berlari-lari di dalam kelas atau di koridor. Berarti keyakinan kelasnya yaitu keselamatan. Nanti Bapak dan Ibu akan belajar bagaimana membuat tabel T. Nah, yang tampak dan tidak tampak. Misalnya, ketika kita mempunyai keyakinan kelasnya, apa ya? Misalnya yang kesehatan, atau keselamatan deh. Dilarang melakukan kekerasan, jangan memukul teman. Nah, kita keyakinan kelasnya kan keselamatan. Nanti Bapak dan Ibu tuntun anak-anak kita, murid-murid kita untuk mengetahui apa yang tampak dan tidak, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk mencapai keselamatan tersebut. Misalnya, Bu, kalau misalnya keyakinan kelasnya keselamatan, berarti saya harus menyayangi teman. Berarti tidak boleh memukul teman, tidak boleh mendorong teman. Nah, seperti itu. Jadi, nanti yang ditempelkan memang keyakinan kelas. Namun, kita juga harus menjelaskan peraturannya do and don'ts. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Do's and don'ts ya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dalam koridor keyakinan kelas tersebut. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu sama ya dengan peraturan kelas. Bedanya kalau peraturan kelas itu datangnya dari guru. Jadi kita yang menawarkan. Ini kita peraturannya gini, gini, gini. Tata tertibnya seperti ini. Kalau kesepakatan kelas itu diambil dari diskusi, dari masukan para siswa-siswa kita di dalam kelas. Nah, kesepakatan kelas ini itu kita akan ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan belajar segitiga restitusi atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dari segitiga restitusi ini kita dapat membuat siswa, membantu siswa untuk menjadi lebih memiliki tujuan dan juga membangun disiplin positif dan juga membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, Bapak dan Ibu, segitiga restitusi ini memiliki 3 proses yang harus dilewati ketika Bapak dan Ibu mengalami kendala dalam pembelajaran atau ada permasalahan, ada kasus dalam pembelajaran. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Contohnya, menstabilkan identitas. Nah, ketika misalnya kita menghadapi sebuah kasus, kita jangan dulu langsung menjudge, oh, kamu salah, kamu harusnya begini. Tapi kita stabilkan dulu identitas siswa itu bahwa apa yang dirasakan oleh siswa, misalnya perasaan kesal, perasaan marah, itu kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya, eh, emang kita dengan bahasa sehari-hari saja kepada anak gitu. Misalnya, kenapa kamu tadi memukul teman kamu? Oh, karena saya tadi merasa tersinggung, Bu, gitu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Oh iya, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak berkenan di hati, pasti merasa tersinggung ya. Ibu juga pernah merasakan hal seperti itu. Samakan dulu pandangan kita dengan siswa bahwa ketika siswa merasa tersinggung, merasa marah, itu kita stabilkan dulu bahwa hal tersebut lazim memang dialami oleh setiap manusia. Misalnya ketika marah, "Duh, saya marah atuh Bu, saya teh keheul." Manya tiba-tiba didorong. Nah, jadi kita rangkul dulu siswa tersebut.
Oh iya sih, kalau misalnya didorong ibu juga kesel lah tuh ya. Marah ibu juga kalau misalnya didorong. Kita stabilkan dulu identitasnya. Samakan dulu pandangan kita terhadap kasus yang sedang dihadapi anak. Kemudian, baru kita lakukan tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya ketika siswa tersebut memukul temannya, kita kan sudah tadi menstabilkan diri siswa kita ya dengan cara, oh iya, kalau misalnya tersinggung seperti itu, ibu juga bakalan mukul kayaknya, atau merasa ibu juga kayaknya bakalan kepancing deh, bakalan apa, bakalan membalas gitu perlakuan teman kalau misalnya seperti itu. Nah, tapi kita tindak lanjuti hal tersebut dengan tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang seperti ini deh. Kamu memukul teman kamu tadi, itu pasti kamu punya alasannya. Kenapa kok sampai memukul? Kan kalau tersinggung itu kita bisa banyak sekali kan. Ini contohnya ya, contoh apa ya? Contoh skenario-nya. Kalau misalnya kalau misalnya seseorang itu berbuat sesuatu yang membuat kita tersinggung, itu kan pilihannya nggak cuma memukul, kita bisa mendiamkan, bisa juga membalas dengan perkataan, tidak langsung memukul. Kamu pasti punya alasan kenapa hal tersebut dilakukan. Ini kita lakukan untuk menggali hal-hal yang terjadi sebenarnya pada siswa. Baru setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Nah, eh, kita lanjutkan skenario yang tadi ya. Misalnya ketika setelah kita memvalidasi siswanya, kita melakukan menanyakan keyakinannya. Kita kan sudah sama-sama menyepakati bahwa di dalam kelas kita itu harus mengutamakan keselamatan. Apa yang boleh dilakukan kalau misalnya mengutamakan keselamatan? Misalnya nanti anak akan menjawab harus menyayangi teman, Bu. Apa yang tidak bolehnya? Tidak boleh memukul, tidak boleh mendorong, tidak boleh melakukan perlakuan yang kasar. Nah, kamu sudah tahu hal tersebut. Baru kita arahkan ke penyelesaian. Kira-kira setelah kamu tahu, kamu sadar, kita itu tidak boleh melakukan hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian nanti akan muncul jawaban-jawaban dari siswa misalnya, udah minta maaf tadi teh. Nah, baru kita kemudian arahkan jawaban-jawaban tersebut sehingga anak mencari penyelesaiannya sendiri. Misalnya satu, meminta maaf, kemudian dua, menjelaskan kepada temannya. Yang ketiga, tentu saja berjanji untuk tidak mengulangi. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi yang harus Bapak dan Ibu lakukan apabila Bapak dan Ibu berperan sebagai manajer di dalam pembelajaran. Jadi tadi ada banyak ya, ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, kita sekarang di dalam penerapan disiplin positif dan budaya positif ini, guru harus berperan sebagai manajer. Apakah prosesnya mudah? Tidak mudah tentu saja. Karena apa yang kita alami dalam keseharian menjadi seorang manajer itu luar biasa, butuh kesabaran, butuh ketelatenan, dan tentu saja harus mau berpikir positif, berpikir positif dan terus mensejajarkan pandangan kita terhadap pandangan anak. Karena sekarang kita tidak menggunakan cara penerapan disiplin yang diawali dengan peraturan, karena ingat, ketika kita mengawali sebuah budaya disiplin dengan peraturan, berarti kita sedang menanamkan disiplin yang dari luar, disiplin yang motivasinya eksternal, yang nanti jangka waktunya itu hanya bertahan hanya seberapa waktu saja, tidak akan jangka panjang. Tetapi ketika kita melaksanakan disiplin positif, kita akan menerapkan
sebuah disiplin yang berasal dari motivasi internal, motivasi intrinsik yang nanti akan berdampak panjang, yang nanti akan bermanfaat bagi kehidupan murid kita di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya ini sudah berakhir ya, tapi sebelum pada kita mengakhiri materi, saya ingin berbagi juga tentang satu hal, yaitu ada yang kita kita kenal sebagai hukuman. Nah, ada hukuman. Ntar dulu ya, saya tulis aja lah, jangan digambar. Kalau digambar susah. Nah, di sini nih, hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan terakhir ada restitusi. Nah, bagaimana contoh hukuman ini? Contoh hukuman ini adalah ketika kita misalnya seorang siswa datang ke sekolah tidak memakai sepatu sesuai peraturan sekolah. Misalnya datang ke sekolah pakai sendal. Terus ketika kita melihat siswa itu tidak memakai sepatu, langsung kita berikan hukuman ketika kita lakukan perintah seperti ini. Sok, sekarang mah kamu lari keliling lapangan 10 keliling. Nah, itu adalah hukuman, ya. Jadi, ketika kita memberikan suatu perlakuan yang tidak relevan dengan kesalahan yang dilakukan, itu namanya hukuman. Ketika kita melakukan sebuah perlakuan yang relevan dengan hal yang dilakukan, itu namanya konsekuensi. Misalnya, ketika siswa mencuri bekal temannya, misalnya ambil aja makanan dari wadah bekal temannya. Lalu kemudian terjadilah suatu permasalahan ya, suatu konflik. Nah, ketika kita menyodorkan kepada anak, coba kalau misalnya kalian mau mengambil makanan dari teman kalian, apa yang harus kalian lakukan? Mau dibalikin lagi, Bu, misalnya kata anak. Ketika anak mengembalikan kembali makanan tersebut, maka anak tersebut telah melakukan konsekuensi. Dan kita tidak melakukan hukuman. Namun, tentu saja puncaknya yang paling tinggi dalam penerapan budaya positif ini adalah restitusi. Jadi, bukan kita yang menyuruh anak untuk mengembalikan makanan, tapi kita yang menuntun anak untuk kembali untuk menuju kepada kesadarannya supaya mau mengembalikan makanan dari temannya tersebut. Itu adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sesuai tadi ya, sudah terlihat nolol, sudah terlihat bahwa ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Sebetulnya ada yang ingin saya share lagi bersama Bapak dan Ibu semuanya. Saya akan coba, ini adalah sebuah kasus ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu dapat eh, memberikan pandangan. Memberikan pandangan bagaimana sih kita harus berlaku sebagai seorang guru ketika mendapatkan kasus atau mendapatkan situasi yang nanti akan saya sajikan. Ini di sebelah mana? Ya, sedang saya cari dulu ya Bapak dan Ibu. Nanti ini sangat luar biasa penting dan juga menarik untuk kita diskusikan bersama karena dalam prakteknya ini kita perlu banyak latihan ya. Bahkan kemarin ketika lokakarya yang kedua itu saya juga mempraktekkan bagaimana proses restitusi itu dilakukan. Nah, sebentar ini sedang dibuka dulu tampilannya. Semoga nanti dapat tampil ya. Ini ada 4 kasus yang kemarin saya telaah bersama teman-teman. Kita ambil kasus yang paling ini aja nih. Yang
agak mudah ya, yang lebih mudah. Nah, tunggu sebentar, Bapak dan Ibu akan saya tampilkan terlebih dahulu. Tapi boleh ya Bapak dan Ibu kita berdiskusi saja, karena saya juga ingin tahu pandangan Bapak dan Ibu terhadap kasus yang disajikan ini. Apakah sama dengan pandangan saya, atau mungkin justru ada apa ya? Ada pandangan yang berbeda dari Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah kasus contoh praktek restitusi ya Bapak dan Ibu. Saya akan bacakan, mari kita telaah bersama, Bapak dan Ibu juga bisa membaca bersama-sama. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai peraturan. Sabrina kemudian meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, berarti kamu tidak bersepatu seharian saja di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian, kata Pak Lukman ya. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Wah, luar biasa ya. Ini adalah suatu kasus yang mungkin Bapak dan Ibu temui di kelas-kelas Bapak dan Ibu dan di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu. Eh, Silakan dari teman-teman, ada yang tahu tidak ini Pak Lukman posisi kontrolnya sebagai seorang apa? Silakan langsung apa menjawab saja. Sebagai seorang apa ya Pak Lukman ini? Ya, posisi Pak Lukman di sini adalah sebagai seorang penghukum. Ya, semoga Bapak dan Ibu sepakat ya dengan saya bahwa Pak Lukman ini sedang menghukum Sabrina. Tidak boleh apa disuruh copot sepatu, kemudian belajarnya tanpa sepatu seharian. Padahal kesalahan Sabrina itu tidak memakai sepatu yang sesuai. Tetapi apa yang dilakukan Pak Lukman kepada Sabrina itu di luar konteks dari kesalahan Sabrina. Jadi, apa yang dilakukan Pak Lukman adalah sebuah hukuman dan Pak Lukman sedang berada di dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, selanjutnya, nah ini adalah diskusi yang kemarin saya lakukan. Ya betul, Bapak Lukman ini sebagai seorang penghukum ya, karena menggunakan hukuman verbal dan menggunakan nada suara tinggi dan menghardik. Kemudian, bagaimana sih kalau Pak Lukman ini tidak sebagai seorang penghukum, tapi sebagai seorang manajer? Yang pertama, tentu saja Pak Lukman akan menstabilkan identitasnya dulu kepada Sabrina. Sabrina, mengapa datang terlambat? Mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai ketentuan sekolah? Nah, kemudian baru melakukan validasi tindakan yang salah dengan bertanya,
Sabrina, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Apakah kamu mengetahui tentang warna sepatu yang boleh dipakai di sekolah? Baru kemudian menanyakan keyakinan dengan bertanya, apakah kamu mau memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mau mengulanginya? Kemudian mencoba mengambil hikmah dari apa yang sedang dihadapi oleh Sabrina. Iya, betul sekali. Ini saya baru buka chatnya ya, Ibu Karti. Terima kasih jawabannya bahwa betul Pak Lukman tadi itu berperan sebagai guru penghukum ya. Padahal kita harapkan dalam penerapan budaya positif, Pak Lukman ini harus berperan sebagai seorang manajer dengan melakukan praktek segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Oke, sepertinya untuk contoh kasusnya cukup satu ya Bapak dan Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin berbagi tentang kasus dalam keseharian Bapak dan Ibu di sekolah, boleh silakan diungkapkan di ruang Zoom kali ini. Karena biasanya dalam setiap kasus itu pasti ada perbedaan pandangan dan juga perbedaan terhadap perlakuan yang nanti akan kita lakukan kepada siswa kita. Eh, saya harapkan sih Bapak dan Ibu dapat melakukan proses segitiga restitusi ini dengan baik, sehingga nanti siswa kita muncul kesadarannya sebagai seorang apa siswa yang mempunyai karakter disiplin positif. Artinya Bapak dan Ibu eh, nanti berhasil menerapkan budaya positif di lingkungan kelasnya masing-masing. Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara ya Bapak dan Ibu, ini akan saya bagikan daftar hadir di kolom chat. Nah, karena sebetulnya ini adalah agenda saya dalam rangka diseminasi bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Namun nanti kalau misalnya saya berhasil bekerja sama mungkin dengan KKG dan K3S, saya harapkan dari kegiatan ini Bapak dan Ibu mendapatkan apresiasi berupa sertifikat dan nanti bisa dipergunakan ya untuk penilaian di masa yang akan datang karena saya yakin penilaian di masa yang sekarang periode Januari sampai Juni itu sudah selesai Bapak dan Ibu lakukan. Lumayan ya sertifikat webinar ini kalau dikumpulkan 4 poin nilainya Bapak dan Ibu. Dan tentu saja sekarang kita sudah menginjak 5 menit terakhir. Nampaknya Bapak dan Ibu juga sudah memahami dan juga menginternalisasi apa yang tadi saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu dapat melakukan praktik restitusi di sekolahnya masing-masing dan menciptakan budaya positif yang datang dari kesadaran intrinsik murid-murid kita semuanya. Karena pada tujuannya bahwa siswa-siswa kita, murid-murid kita nanti harus bisa terjun di masyarakat. Dan tentu saja itu sebuah tujuan yang luar biasa. Grand apa ya? Suatu pemikiran yang luar biasa dari Ki Hajar Dewantara tentang cita-cita pendidikan di negara kita ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum mengakhiri, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir di dalam Zoom kali ini dan juga mau mendengarkan pemaparan saya mengenai disiplin positif. Semoga dapat diambil hal-hal yang dapat diaplikasikan di sekolah Bapak dan Ibu dan juga saya memohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan juga ketergesaan mungkin ya dari segi pelaksanaan karena tadinya saya pikir ya sudah ini untuk di sekolah saja, saya diseminasi di sekolah saja, tapi saya pikir materi ini penting untuk dibagikan kepada rekan-rekan guru semuanya yang mau berubah dan juga mau memperbaiki paradigmanya
dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan di negara kita. Oleh karena itu, saya undur pamit, Bapak dan Ibu. Sampai jumpa nanti di acara-acara selanjutnya. Terima kasih atas kedatangannya dan apresiasinya. Jangan lupa daftar hadirnya diisi. Nanti dapat bersua kembali ya di acara yang lainnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam